Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik kembali, yaitu berkaitan dengan aktivitas kepenulisan. Yang mana kita tahu bahwa hari ini kita masih banyak beraktivitas di rumah, dan aktivitas menulis merupakan bisa menjadi salah satu aktivitas alternatif untuk kita lakukan dan kita kerjakan di rumah. Di video-video selanjutnya, di video-video sebelumnya, saya pernah membuat beberapa video yang berkaitan dengan menulis. Ya mungkin untuk video kali ini kita akan membahas tips sederhana yang bisa teman-teman praktekkan, khususnya bagi para penulis pemula. Oke, untuk tipsnya mari kita simak. Tips yang pertama, untuk kita memulai menulis, maka kita perlu membuat tulisan dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana membuat sudut pandang yang berbeda? Sudut pandang yang berbeda merupakan satu kekhasan dalam kita mengorek sebuah wacana yang ingin dijadikan sebuah tulisan. Objek-objek tulisan yang kita kembangkan perlu memiliki satu keunikan, di mana keunikan itu bisa kita dapat daripada membuat point of view yang memang berbeda. Contohnya kita ingin menulis tentang wabah corona misalkan. Banyak orang yang memang menulis wabah corona misalkan dari sudut pandang dampaknya ataupun bahkan bicara pada persoalan medisnya saja. Nah, hari ini kita perlu berpikir kira-kira apa ya yang memang belum ditulis, sudut pandang yang mana yang memang belum sempat disampaikan ke publik, sehingga tulisan kita tidak monoton dan tulisan kita bisa lebih menarik. Itu ya tips yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaannya seorang apalagi penulis pemula itu kurangnya ide. Ide tidak bisa datang dari langit, teman-teman. Jadi ide itu harus memang melalui proses yang memang kita kerjakan. Nah, setidaknya ada 3 hal penting yang bisa kita lakukan, 3 hal sederhana. Yang pertama adalah kita untuk menggali ide kita perlu membaca. Membaca ini penting, teman-teman, dimana semua penulis tidak pernah terhindar dari namanya membaca, karena dengan membaca kita bisa lebih memperdalam tulisan kita, baik referensi maupun isi daripada tulisan itu sendiri, dan juga kita bisa lebih banyak menggali ide-ide baru daripada tulisan yang kita buat. Yang kedua adalah melakukan perjalanan. Perjalanan di sini adalah bagaimana kita bisa mengakses lingkungan ataupun mengakses apa yang memang kita temukan secara objektif. Misalkan ya kita berkeliling di rumah kita, dari dapur ke kamar mandi, lalu kita ke ruang tamu. Kira-kira apa yang bisa kita lihat dan itu bisa menjadi sebuah tulisan yang menarik nantinya. Atau kita berkeliling-keliling di sekitar rumah misalkan. Jadi melakukan perjalanan ini guna bagaimana kita bisa melihat kondisi objektif yang memang real, yang juga bisa menjadi salah satu bangunan ide yang baru untuk gagasan tulisan kita. Selanjutnya adalah bertemu dengan orang bijak. Bertemu dengan orang bijak artinya kita perlu berdiskusi ataupun brainstorming ataupun sharing session dengan orang-orang yang memang punya skill terhadap apa yang ingin kita tulis. Jadi mereka bisa jadi narasumber. Misalkan kita ingin mendiskusikan terkait kopi misalkan, kita perlu bicara dengan orang-orang yang mengerti kopi, dan selanjutnya begitu. Itu adalah amunisi yang memang bisa dilakukan untuk kita mendapatkan ide dalam membuat tulisan kita. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah ada 3 hal yang menjadi catatan bagi para penulis pemula khususnya. Penulis pemula biasanya sangat susah untuk bagaimana menuangkan ide-ide dalam pikirannya, karena memang menulis sendiri punya satu hal yang perlu dilatih, yaitu otot-otot kepenulisan. Nah, bagaimana cara kita melatih itu? Ada 3 kalimat yang memang cukup untuk menjadi amunisi kita. Kalimat pertama mudah, yang kedua adalah gaya bahasa adalah kebiasaan, ketiga menyelesaikan lebih gampang lagi.
Apa maksudnya? Kalimat pertama mudah. Jadi untuk membuat kalimat awal dalam sebuah tulisan, apalagi kita membuat karya fiksi, misalkan novel atau cerpen atau apapun itu, ya kita tulis saja dulu apa yang memang ada di kepala kita. Kalau aku sering mengatakan bahwa rumusnya itu otak kanan dulu sebelum otak kiri. Jadi kita jangan dulu takut salah, ataupun kita ingin menuliskan apapun itu tuliskan saja dulu. Jadi misalkan kita sedang stuck, ini ingin menulis apa, ya tuangkan saja apa yang ada di pikiranmu itu. Yang kedua adalah gaya bahasa, adalah kebiasaan. Nah, gaya bahasa itu bisa kita latih dengan kebiasaan kita. Semakin banyak jam terbang kita dalam menulis, maka gaya bahasa yang kita gunakan akan semakin rapi, akan semakin menarik, dan akan semakin enak dibaca oleh para pembaca. Jadi untuk menemukan cita rasa daripada gaya bahasa sendiri tidak bisa itu tanpa proses yang panjang, atau tidak bisa tanpa proses pembiasaan begitu. Selanjutnya adalah menyelesaikan lebih gampang lagi. Jadi untuk menulis itu kan, tulisan yang kita buat itu ada tergantung kita begitu. Kalau kita misalkan sudah cukup stuck dan memang kita sudah ingin mengudahi tulisannya, ya sudah, kita sudahi saja, kita tutup saja gitu. Jadi tidak perlu pusing-pusing ketika harus menyelesaikan tulisan kita sampai mana gitu. Atau kalaupun memang kita ingin melanjutkan, ya sudah, kalau misalkan kita stuck, kita berhenti dulu, kita endapkan dulu tulisannya gitu. Jadi untuk menyelesaikan ya lebih gampang lagi begitu. Nah, untuk yang keempat ini adalah proses latihan yang bisa kita kerjakan, bagaimana melatih otot-otot kepenulisan kita. Ini tips dari seorang Terelie, bagaimana Terelie ini adalah seorang penulis yang sangat produktif dengan banyak sekali buku yang sudah ditulisnya. Latihannya adalah bagaimana kita menulis, membiasakan menulis dengan 1000 kata per hari selama kurang lebih 180 hari. Nah, 1000 kata per hari itu tidak boleh berhenti selama 180 hari. Itu latihan yang memang kalau kita ingin menjadi seorang penulis yang profesional nantinya. Jadi kalau kita misalkan sudah mulai melatih menulis, itu tidak bisa berhenti ya teman-teman. Jadi kalau misalkan 180 hari, kita harus rutin selama 180 hari itu. Nah, kalau misalkan ada bolong 1 hari, kita harus mulai ulangi dari awal. Itu tips yang memang diberikan oleh Terelie sendiri untuk bagaimana melatih produktivitas kepenulisan kita. Tips ini adalah tips sederhana yang bisa kita praktekkan dari berbagai sumber yang memang coba saya himpun untuk lebih mempermudah pemahaman kita semua. Oke, sebelumnya itu saja dari Putra Ilalang pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lain di sini. Ya, sampai jumpa dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.